Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat memasuki tahun 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh semakin dekat dan melekat sama Bapa, semakin bertumbuh di dalam iman dan lebih semangat lagi menjalani hidup ini. Amin. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama dikuatkan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami tahu Tuhan, kalau di tahun yang lalu, mungkin ada di antara kami yang mengalami begitu banyak kesesakan, terhimpit dengan berbagai macam masalah. Tetapi kami semua boleh tetap survive, boleh tetap hidup. Kami tahu bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan di tahun yang baru ini, kami minta kiranya Tuhan pimpin kami lebih lagi, sehingga setiap langkah kami itu sungguh-sungguh tetap di dalam kebenaran-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Ulangan 11 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bagaimana pandangan kita terhadap tahun 2021 yang baru saja kita lewati? Kiranya tahun lalu merupakan tahun yang indah, di mana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, dan memberkati kita sepanjang tahun. Banyak dari kita yang menganggap tahun kemarin merupakan tahun yang sulit dan penuh pergumulan. Karena itu pula ada yang masih khawatir bahwa tahun ini jangan-jangan akan sama lagi, atau bahkan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kondisi politik dan ekonomi bahkan pandemi di negara ini tidak kunjung membaik. Tahun lalu ada banyak bencana menimpa di berbagai belahan dunia seperti halnya di tahun 2020. Mari menyambut tahun yang baru ini dengan optimis. Karena Tuhan sudah menjanjikan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pagi ini kita menyambut datangnya fajar pertama di tahun 2022 dengan sebuah pengharapan baru. Mari mengucap syukur karena Tuhan menyediakan sebuah tahun lagi bagi kita untuk menyaksikan kasih-Nya yang besar. Selain ayat ratapan yang tidak asing lagi bagi kita, ada sebuah janji lainnya yang pernah Tuhan sampaikan dahulu kala di zaman Musa. Hari ini mari kita lihat apa janji Tuhan tersebut, dan kiranya ini bisa memperkuat langkah iman kita dalam memasuki tahun yang baru. Pada masa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel sebenarnya sudah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Mulai dari tiang api dan tiang awan untuk menghangatkan di saat dingin dan memayungi mereka di saat panas. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara bisa baca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Selain itu, burung puyuh juga diberikan Tuhan karena bangsa Israel bersungut-sungut hanya makan roti terus-menerus. Dalam Keluaran 16 ayat 13. Bahkan sampai sebuah mujizat besar terjadi ketika Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan melewati laut itu. Sementara Firaun dan tentaranya habis tersapu laut yang kembali menutup di saat mereka melintasinya.
Ini baru beberapa dari bukti nyata penyertaan Tuhan yang mereka saksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan begitu, apakah bangsa Israel ini menjadi teguh imannya dan bisa percaya penuh kepada Tuhan? Sayangnya tidak. Dasar bangsa yang keras kepala dan tidak tahu berterima kasih. Mereka terus berulang-ulang menunjukkan sikap buruk mereka, baik lewat keluh kesah, bahkan menyembah ilah lain hingga beberapa generasi selanjutnya. Kembali kepada perjalanan mereka menuju Kanaan. Sebenarnya Musa sudah mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya sadar karena sudah menyaksikan dengan mata mereka sendiri segala perbuatan Tuhan yang besar. Saudara bisa baca dalam Ulangan 11 ayat 2 sampai dengan 6. Dan sebuah ketegasan pun dikatakan oleh Musa. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidakkah ini pun menjadi teguran buat kita? Kita seringkali hanya sibuk terfokus memandang masalah, sehingga lupa bagaimana Tuhan telah menyertai kita selama ini. Berbagai bukti nyata penyertaan Tuhan yang pernah kita alami, kita kesampingkan. Lalu kita hanya sibuk mengeluh menghadapi berbagai kesulitan hidup. Bangsa Israel tidak mampu melihat apa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberi sebuah tanah yang sangat subur, melimpah susu dan madunya. Mari kita lihat di ayat berikut ini. Dalam Ulangan 11 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Lalu lihatlah janji Tuhan yang indah ini. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini adalah janji yang sama yang Tuhan berikan kepada kita dalam memasuki tahun yang baru. Kita memang belum melihatnya, tetapi sesungguhnya apa yang disediakan Tuhan adalah tahun yang subur, melimpah susu dan madunya. Tahun yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, alias tahun yang subur dan sangat menjanjikan. Dan terlebih lagi, Tuhan sudah berjanji untuk memelihara kita berjalan di dalamnya, mulai dari awal sampai akhir tahun. Ini janji Tuhan yang luar biasa yang seharusnya bisa membuat kita tidak perlu khawatir dalam langkah memasuki tahun 2022 yang baru saja kita mulai ini. Mungkin sebagian dari kita merasa khawatir menatap masa depan kita di malam tahun baru kemarin. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak perlu khawatir kepada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita tidak perlu terikat akan hal itu, karena kita sebenarnya dapat melangkah maju dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan yang sudah memberikan janjinya. Seperti Tuhan mengawasi negeri dan umatnya dahulu, seperti itu pula Dia akan melakukannya untuk kita. Matanya pun akan senantiasa mengawasi kita, dan Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita dari awal sampai akhir tahun. Kasih setia Tuhan akan terus ada bersama Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari di tahun yang baru ini. Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti menepatinya. Kita dapat memegang dan mempercayai janjinya. Oleh karena itu, masukilah tahun yang baru dengan semangat dan gairah baru dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mari jadikan tahun 2022 sebagai tahun yang indah bagi kita, sebab Tuhan berjanji mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun, dan bersyukurlah untuk itu. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, yang terus percaya, dan mau melakukan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini untuk kita sama-sama berdoa, supaya ketika kita masuk di tahun yang baru, kita tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran, karena kita tahu bahwa
iman biji sesawi dapat memindahkan gunung. Sebaliknya, kekhawatiran sebiji sesawi dapat menggagalkan mujizat terjadi atas kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji-janji-Mu. Sungguh Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Engkau berjanji sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami melewati lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap ada. Bahkan kami terlalu percaya Tuhan pun ikut merasakan apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Engkau mengerti hati dan pikiran kami. Sebab itu Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini, kami mohon, sertai setiap langkah kami. Bahkan bila Engkau tidak memimpin kami, jangan biarkan kami melangkah dengan kehendak kami sendiri. Kami terlalu percaya, tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan blessing bagi kami, yang mau sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah segalanya hanya untuk Engkau. Kami relakan hati kami untuk Tuhan bentuk, supaya yang terjadi adalah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, semangat yang baru. Biarlah mereka boleh tetap teguh dalam iman dan pengharapannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat memasuki tahun yang baru Bapak Ibu Saudara. Terus melangkah maju. Tuhan Yesus memberkati.